warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Untuk kesempatan kali ini, kita bertemu lagi untuk membahas hukum waris. Kali ini kita akan membahas mengenai mati bersama atau meninggal secara bersamaan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai syarat-syarat pewarisan. Antara lain adalah bahwa pewaris itu harus sudah meninggal dunia. Jadi harus ada peristiwa kematian. Dan untuk ahli waris adalah pada saat meninggalnya pewaris harus sudah ada dan atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia. Lalu bagaimana kalau terjadi bahwa pewaris dua orang ini mati bersama atau meninggal secara bersamaan? Bagaimana? Apa sih yang dimaksud dengan mati bersama atau meninggal secara bersamaan ini? Kita lihat dalam pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan bahwa apabila beberapa orang antara mana yang satu menjadi ahli waris yang lain karena suatu malapetaka atau pada suatu hari telah menemui ajalnya dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka dianggaplah bahwa mereka itu meninggal pada saat yang bersamaan. Sehingga perpindahan warisan dari yang satu terhadap yang lain tidak akan berlangsung karenanya. Dari kalimat pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka bahwa kalau terjadi bahwa seseorang dengan orang lain dalam hal ini meninggal secara bersamaan, maka di sini tidak akan saling mewaris satu sama lain. Karena tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka di sini tidak akan terpenuhi bahwa ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli waris harus sudah ada dan atau masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Jadi di sini karena meninggal secara bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka tidak saling mewaris satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan mati bersama atau meninggal secara bersamaan. Sebagai contoh, seseorang memiliki anak, misalnya P sebagai pewaris memiliki anak A, B, dan C. Kemudian di sini P meninggal pada tahun 1950 misalnya. Kemudian C meninggal pada tahun 1950 juga. Nah, ini tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu karena sama-sama misalnya dalam suatu malapetaka atau suatu kecelakaan dan ini secara bersama-sama meninggal dunia, tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia. Nah, ini dikatakan bahwa keduanya mati bersama atau meninggal secara bersamaan. Karena meninggal secara bersamaan, maka di sini tidak terjadi saling mewaris satu sama lain. Sehingga di sini ahli warisnya P tadi hanya A dan B. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai mati bersama atau meninggal secara bersamaan. Untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang untuk membahas kembali mengenai hukum waris pada hal-hal yang lain lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang berbahagia semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share kepada banyak orang. Supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.